Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ayudhya Safitri. Saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 4 Ilmu Quran Tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Quran Al-Latifiyah dengan NIM 23010003. Di sini saya akan memberikan tutorial mentakhrij hadis dari segi sanad menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah takhrijul hadis yang diberikan oleh dosen pengampu kita, mohon izin Ibu Emilia Sari, M.Hub. Langsung saja kita lihat tutorialnya. Selamat menonton! Berikut tutorial mentakhrij hadis menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Langsung saja kita mulai. Di sini teman-teman tentukan dulu ya hadis yang akan kita takhrij. Saya di sini akan mentakhrij hadis keutamaan meninggalkan debat. Bisa teman-teman lihat di bagian kuning ini sudah saya tandain. Ini adalah bagian sanad dan bagian abu-abu ini adalah bagian matan. Oke, kita kembali lagi. Ini kita langsung saja ya buka aplikasi Maktabah Syamilah. Habis itu kita pergi ke pencarian nih ya. Kita buka lagi hadis yang akan kita takhrij tadi. Kita copy hadisnya bagian matan aja ya. Nah, teman-teman silakan masukkan saja potongan hadis yang akan kita takhrij. Ana za'imun bi baitin fi robadil jannati liman tarakal mira'ah. Kita cari di sini. Sebelum itu kita aktifin dulu ya on screen keyboardnya. Sunan sini ya, kita ketik Sunan Abi Daud. Mana Abi? Ini dia. Teman-teman silakan checklist bagian. Bisa teman-teman lihat sebentar. Ini mana tadi? Di checklist aja bagian Sunan Abi Daudnya. Habis itu kita pergi ke teropong atau pencarian. Nah, ini adalah hadis yang akan kita takhrij dari segi sanadnya ya teman-teman. Bunyi hadisnya itu Haddatsana Muhammad bin Utsman ad-Dimashqi Abu al-Jumahir qala na Abu Ka'bin Ayyub bin Muhammad as-Sa'idi haddatsani Sulaiman bin Habibin al-Muharibi an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'ah wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquh. Nah, ini adalah hadisnya ya teman-teman. Ini akan kita takhrij dari segi sanadnya saja. Teman-teman silakan klik bagian sini, bagian orang ini ya, atau tarajim.
Nah, ini adalah dari segi sanad ya, teman-teman. Di sini ada Muhammad bin Utsman bin Abdurrahman. Nah, kita akan mengenal biografi beliau ini ya. Di sini ada Al-Mulakhas. Nah, ini ada nama Al-Ismu. Nah, jadi nama beliau ini siapa gitu. Nah, nama beliau ini adalah Muhammad bin Utsman bin Abdurrahman. Terus Asy-Syahratu atau keterangan beliau Abu Juwahir. Atau ini ada Al-Qalabu atau laqib ya, laqib beliau Abu Juwahir, nama panggilan beliau. Atau di sini ada laqib beliau, ada kunyah. Nah, kunyah ini atau nama panggilan ya. Nama panggilan beliau adalah Abu Abdurrahman atau Abu Juwahir. Ada an-nasab. Nasab beliau ini Damaskus ya, teman-teman, dari Damaskus. Di sini negara tempat tinggal beliau adalah Damaskus. Terus tarikh al-miladu. Tarikh beliau atau tanggal atau tahun lahir beliau ini ada yang menyebutkan 140 Hijriah dan ada juga 141 Hijriah. Ini tahun wafat beliau 224 Hijriah. Tabaqat beliau al-ashirah atau yang ke-10. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Selanjutnya kita pergi ke fitur jar wa ta'dil. Ini ada Abu Hatim Ar-Razi. Beliau menyebutkan bahwa Muhammad bin Utsman ini adalah orang yang siqah. Masya Allah. Di sini ada Abu Daud menyebutkan juga beliau itu adalah orang yang siqah. Terus di bawahnya penilaian dari Abu Zar'a al-Dimashqi. Beliau menyebutkan siqah, ini ya, siqah. Terus ada Ibnu Hibban as-siqat. Masya Allah. Ini ada juga Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan bahwa siqah. Abdul A'la beliau juga menyebutkan siqah. Terus ada Utsman bin Sa'id menyebutkan mana siqah ini ya, teman-teman ya, bisa lihat bagian siqah. Terus Muhammad bin Ismail bin Yusuf beliau menyebutkan juga bahwa beliau ini wakana min khiyarin nas. Masya Allah, salah satu orang terbaik. Terus kita beralih ke fitur ruwa'an atau dari siapa beliau mengambil periwayatan ini. Di sini akan muncul ya, ada Abdul Aziz, ada Ayub bin Musa, ada Ismail bin ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita pergi ke fitur ruwa'anhu. Ruwa'anhu ini adalah orang yang meriwayatkan dari beliau. Di sini ada Abu Dawud, ada Muhammad bin Khalid. Teman-teman bisa lihat di sini ada Al-Murayat. Al-Murayat. Jadi hadis beliau ini ada di mana gitu? Ada di Sunan Abu Dawud ternyata ya. Ini
Selanjutnya kita ke Ayyub bin Musa. Oke, kita lihat. Nama beliau ini adalah Ayyub bin Musa, atau ada yang mengatakan beliau ini namanya Abu Muhammad. Dan ada juga yang mengatakan Ibnu Sulaiman. Jadi nama beliau ini ada yang mengatakan Ibnu Sulaiman. Terus kunyah beliau ini Abu Ka'ab. Jadi nama panggil beliau ini Abu Ka'ab. Jadi nasab beliau ini dari Sa'id Balqawi. Nah, tabaqat beliau ini adalah tabaqat yang ke-8. Terus di sini menurut Ibnu Hajar tingkatan beliau itu adalah suduq, jujur ya. Terus tingkatan menurut Az-Zahabi, beliau ini adalah orang yang wathiq. Coba kita lihat jarh wa ta'dil beliau ini. Kita lihat dari jarh wa ta'dil. Kalau menurut Ibnu Hajar, beliau ini adalah orang yang suduq. Az-Zahabi wathiq. Kalau dari Muhammad bin Utsman, beliau ini adalah orang yang thiqah. Kita lihat dari Ruwa'an. Ruwa'an tadi ya teman-teman adalah dari siapa beliau ini mengambil periwayatan. Di sini beliau itu mengambil dari Sulaiman bin Habib. Ini adalah Ruwa'an. Sekarang kita pindah ke Ruwa'anhu. Ruwa'anhu ini orang yang meriwayatkan dari beliau. Di sini ada Muhammad bin Utsman bin Abdurrahman. Kita lihat dari Al-Murayat. Jadi murayat beliau ini atau hadis beliau ini ada di kitab apa gitu. Ternyata ada di kitab Sunan Abi Dawud. Oke, ini adalah sekilas tentang Ayyub bin Musa. Selanjutnya kita ke Sulaiman bin Habib. Kita lihat lagi dari Al-Mulakhas atau rangkuman beliau. Nama beliau itu adalah Sulaiman bin Habib ya. Kunyah beliau ini banyak ya. Ada Abu Ayyub, ada yang mengatakan Abu Bakar, ada Abu Sabit. Nasab beliau ini dari di sini disebutin Al-Maharibi. Dari Maharib. Terus apa ini? Negara tempat tinggal beliau adalah di Damaskus ya. Teman-teman bisa lihat tahun wafatnya, tarikh wafat beliau ini ada yang mengatakan 125 Hijriah, ada yang mengatakan 126 Hijriah, ada yang mengatakan 115 Hijriah, dan ada yang mengatakan 120 Hijriah. Tabaqat tingkatan beliau ini adalah ats-tsalitsah ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Tabaqat beliau ini adalah yang ketiga ya. Terus menurut Ibnu Hajar, beliau ini adalah orang yang thiqah. Dan Az-Zahabi juga menyebutkan bahwa beliau ini orang yang thiqah. Kita lihat jarh wa ta'dilnya. Sebenarnya tadi udah disimpulkan, tapi kita lihat lagi ya. Menurut Abu Hatim, jadi menurut Abu Hatim ini ya, aku mendengar ayahku berkata demikian, dan aku mendengar dia memuji kedudukannya. Ini sama. Terus ini sama Ats-Tsiqat. Kalau menurut Ibnu Hibban Ats-Tsiqat, dan menurut Ibnu Hajar Tsiqah. Kita lihat Ruwa'an. Jadi beliau ini mengambil dari siapa gitu ya. Di sini ada Sadi bin Ajalan bin Wahab. Ruwa'anhu. Kita lihat orang yang meriwayatkan dari beliau ini siapa aja gitu. Abdurrahman bin
ada Abdurrahman, dan ada Ayub bin Musa. Ayub bin Musa tadi yang di atas ini ya. Terus Al-Murayyad. Jadi beliau ini ada di kitab mana aja gitu. Bukan hadis ya, periwayatan beliau ini ada di Sunan Abi Dawud dan Sahih Bukhari ya. Ini tentang Sulaiman bin Habib. Selanjutnya kita ke Swadi bin Ajlan bin Wahab. Kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi nama beliau ini adalah Swadi bin Ajlan bin Wahab, atau ada yang menyebutkan juga namanya ini adalah Ibnu Amr. Terus ini Asy-Syahratu. Ya, keterangan beliau ini atau kunyah beliau ini adalah Abu Umamah. Nasab beliau ini adalah dari Bahli, dari Bahili ya, Bahili. Terus negara tempat tinggal beliau ini ada di Syam ya, atau Homs. Di sini ada tanggal lahir beliau. Qala Ismail, kata Ismail itu di tahun 18 Hijriah. Terus dan kata Abu Hasan ya, beliau itu mengatakan 86 Hijriah. Tempat kematian beliau itu ada di ini ya, tadi Homs. Di Homs. Tabaqat beliau ini adalah tingkatannya adalah sahabat ya, dari sahabat, golongan sahabat. Terus menurut Ibnu Hajar, beliau ini adalah sahabi masyhur, sahabat yang terkenal. Dan kemudian kita akan lihat jarh wa ta'dil beliau ya. Dari Ibnu Hajar, beliau ini bilang ya sahabat Nabi ya. Az-Zahabi, Al-Mazuri, sahib An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah sahabat ya. Ruwa'an, kita lihat di sini. Ruwa'an tadi. Kita lihat di sini Ruwa'an. Beliau mengambil periwayatan dari siapa? Di sini ada Amru bin, nah ini bisa dilihat ya. Terus ada Ibadah. Ya, kita bisa teman-teman lihat. Terus kita lihat Ruwa'anhu. Wah, banyak ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Ini juga. Terus Al-Marayat. Di sini jadi periwayatan beliau ini ada di kitab apa aja gitu. Ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Abi Dawud, terus ada An-Nasa'i, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Langsung saja teman-teman kita ke bagian Abu Dawud ya. Teman-teman bisa lihat di sini nama beliau adalah Sulaiman bin As'ad bin Ishaq bin Bashar. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian gelar beliau itu adalah Al-Hafiz. Kunyah ini adalah atau nama panggilan beliau itu adalah Abu Dawud. Kita lihat di sini nasab atau silsilah beliau dari Al-Azdi, Al-Hafiz. Di sini negara tempat tinggal di Basrah ya. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi untuk penilaian jarh wa ta'dil di sini sebagian ulama itu tentu saja tidak meragukan lagi ya dengan Abi Dawud, karena
beliau itu sudah termasuk orang yang menyusun Kutubus Sittah. Ya, tentu saja nggak mungkin lah orang tuh meragukan Abu Daud ya teman-teman. Dapat disimpulkan ya teman-teman dari hadis yang kita takhrij ini, yaitu hadis tentang keutamaan meninggalkan debat menggunakan Maktabah Syamilah ini menunjukkan bahwa hadis ini memiliki sanad yang bersambung dari Abu Daud, kemudian ke Abi Umamah, ke Sulaiman, ke Abu Ka'ab, dan ke Muhammad bin Utsman, baru ke Rasulullah. Kategori hadis ini di Maktabah Syamilah ya sebagai hadis yang hasan ya. Kalau kita lihat tadi dari segi sanadnya, dia ini bersambung ya, dan rawinya itu adil dan dapat dipercaya. Dan salah satu ya keutamaan meninggalkan debat itu teman-teman, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan debat, meskipun dia benar, maka Allah akan memberinya rumah di tengah-tengah surga. Hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan debat adalah keutamaan besar dan dapat membawa pahala yang besar di akhirat. Mungkin itu saja video tutorial dari saya. Oh ya teman-teman ya, sedikit memberitahukan ini. Kalau teman-teman ingin mencari hadis dan Maktabah Syamilah ini ya, di bagian pencarian ini, pas bagian untuk memasukkan hadis itu, teman-teman harus masukkan hadis itu dengan kata kuncinya yang benar ya. Kalau salah, nanti akan susah gitu ketemu kata kuncinya. Ya, teman-teman harus cari dulu hadisnya ya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya tutorialkan. Masih banyak kurangnya teman-teman, mohon maaf, saya juga masih belajar kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.